Bab 77, setelah makan siang, Jacob sudah berpakaian dan mendesak Charlie. "Charlie, ayo cepat bersiap-siap, bawa saya ke jalan antik, ada vas resmi dinasti Tang yang baru datang di toko, saya ingin membelinya." Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak membujuk. "Ayah, kamu sudah mulai bermain dengan barang antik lagi, keluarga kita tidak punya banyak uang, terlalu boros untuk membeli barang antik." Jacob tidak memiliki kemampuan menghasilkan uang, tetapi dia selalu bermimpi bisa menghasilkan banyak uang. Hobi barang antiknya sempat berhenti sementara waktu, sekarang hobinya ini muncul kembali. Melihat bahwa Charlie bahkan berani mengur dirinya, Jacob mendengus dingin, dan berkata, "Jangan banyak bicara, antar aku cepat." Charlie tidak berdaya, mau tidak mau harus mengantar Jacob ke jalan antik. Aurus Hill adalah kota bersejarah yang terkenal, lokasi jalan antik berada di area yang indah. Jalan ini juga terkenal di Cina dan bahkan luar negeri. Departemen pariwisata setempat telah menghabiskan banyak uang untuk merenovasi jalan antik dan menjadikannya objek wisata. Sesampainya di jalan antik, Jacob datang ke salah satu pintu toko barang antik dengan akrab. Dia menjelaskan kepada resepsionis bahwa dia sudah ada janji. Resepsionis mengundang mereka berdua masuk ke ruang VIP di belakang untuk melihat barang. Charlie hendak mengikutinya, tetapi Jacob berbalik dan berkata, "Jangan masuk ke sana, kamu tidak akan mengerti, tunggu di pintu ruang VIP." Charlie tidak punya pilihan selain mengangguk, "Baik ayah." Jacob meletakkan tangannya di belakang punggungnya, mengikuti resepsionis ke ruang VIP. Charlie duduk di tempat istirahat. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba terdengar suara benturan yang keras dari ruang VIP. Kemudian, Charlie melihat Jacob, dan berlari keluar dengan panik. Dia bergumam, "Tamat riwayatku." Tamat. Charlie buru-buru berjalan ke depan, melihat ke belakang Jacob. Dia bisa melihat vas keramik yang tinggi dan tipis telah pecah menjadi dua bagian di lantai, dan ada banyak serpihan kecil tersebar di lantai. Melihat ukuran pecahan dan serpihan itu, sepertinya itu adalah vas Yuhun dari zaman dinasti Tang. Tumbuh dalam keluarga Wade sejak kecil, dia juga berpengetahuan luas tentang barang antik. Dia bisa melihat sekilas bahwa vas ini adalah barang antik asli, dan nilai di pasaran bisa mencapai beberapa juta. Sepertinya lelaki tua itu telah membuat bencana besar. Di ruang VIP, seorang pria parubaya berkata dengan wajah murka, "Tuan Wilson, kami membeli vas Yuhum ini lebih dari 5 juta yuan. Sekarang kamu telah memecahkannya, kamu harus menggantinya sesuai harga." Orang ini adalah Raymond Cole, manajer Vintage Deluxe. Jacob menarik Charlie dan berkata dengan panik, "Ini menantuku yang kaya. Apakah kamu tahu berapa banyak uang yang dia miliki? Jangankan 5 juta, bahkan 50 juta tidak menjadi masalah baginya. Kalian berdua bisa membicarakan ganti rugi. Saya masih urusan di tempat lain. Permisi." Selesai berbicara, Jacob mendorong Charlie masuk, berpaling dan berlari keluar. Charlie tercengang. Lelaki tua ini tidak tahu malu, dia ingin menjadikan dirinya kambing hitam. Raymond memandang Charlie dan bertanya dengan dingin, "Tuan, totalnya 5,38 juta. Apakah kamu ingin menggesek kartu atau mentransfer uang?" Charlie merentangkan tangannya, "Saya tidak punya uang." Bukannya dia tidak mampu membayar, dia hanya ingin memberi pelajaran kepada Jacob, agar dia tidak sering mengajaknya ke jalan antik setiap hari. "Tidak ada uang." Raymond mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu telah menghancurkan barang-barang antik kami. Apa kamu pikir bisa melarikan diri tanpa membayar ganti?" Charlie berkata tanpa daya, "Saya tidak ingin berbohong. Saya benar-benar tidak punya uang. Selain itu, bukan saya yang menghancurkan vas Anda. Mengapa saya yang harus membayar?" Bab 78, Raymond sedang terburu-buru. "Bukankah itu ayah mertuamu?" Charlie mengangguk, "Ya benar. Dia ayah mertuaku. Siapapun yang menghancurkan barangmu, dialah yang harus membayarnya. Anda tangkap pelakunya, dan itu bukan saya. Ini soal keadilan dan hutang, bukan urusan keluarga. Kamu mengerti kan soal ini?" Raymond kesal sejenak, memikirkan apa yang dikatakan Charlie itu masuk akal. Jika dia memaksanya untuk membayar kompensasi dan berita ini tersebar luas, reputasi Vintage Deluxe akan hancur. Jadi dia buru-buru berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Kalian, cepat dan tangkap orang tua itu kembali untukku." Charlie menyaksikan mereka mengejar Jacob, dia tertawa tanpa mengucapkan sepatah kata.
Sebenarnya, bisa saja dia menggesek kartu untuk membayar ganti rugi, tetapi itu terlalu mudah bagi mertuanya yang tidak tahu malu. Sebaliknya, biarkan orang tua itu sedikit menderita. Kalau tidak, jika dia membuat masalah seperti itu lagi di masa depan, dia tidak akan kapok. Semua orang di Vintage Deluxe keluar untuk menangkap Jacob, tinggal Charlie sendirian, jadi dia melihat-lihat vas yang pecah menjadi dua di lantai. Vas ini tingginya sekitar setengah meter, sekarang telah pecah menjadi dua bagian dan beberapa serpihan, sangat disayangkan. Tiba-tiba dia menyadari sepertinya ada sesuatu tersembunyi di bagian bawah vas. Dia buru-buru mengulurkan tangan dan meraihnya, ternyata sebuah kotak kayu kecil. Charlie tidak menduga, ada misteri seperti itu di dalam vas ini. Bentuk vas Yuhun ini, kecil di mulutnya dan besar di bagian bawahnya. Kotak kayu ini berukuran 2 atau 3 kali lebih besar dari mulut vas. Kotak misterius ini jelas tidak bisa dimasukkan saat vas sudah jadi. Pasti kotak ini dimasukkan saat proses pembuatan, sehingga kotak kayu ini bisa berada di dalam vas. Bisa disimpulkan, kotak kayu ini juga berasal dari masa dinasti Tang. Charlie memegang kotak kayu, melihatnya dengan hati-hati, kemudian mengeluarkan sedikit tenaga. Dia membuka kotak kayu dalam sekejap. Saat kotak kayu terbuka, ada aroma kuat menyebar keluar. Charlie menyesapnya, dan merasakan kesegaran. Melihat lebih dekat, terdapat sebuah buku kuno di dalam kotak kayu itu. Ukuran buku tidak lebih besar dari telapak tangan. Charlie mengambil buku saku kuno itu, dan melihat 4 karakter huruf di segel kuno, terbaca, buku apokaliptik. Judulnya agak menarik, apa kira-kira isinya? Charlie membuka buku itu dan membacanya. Yang pertama adalah bab medis, mencatat sejumlah besar kasus dan metode pengobatan. Charlie sedikit mengernyit. Dia pernah mempelajari teknik pengobatan tradisional Tiongkok, juga mengetahui beberapa teori dasar pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi isi dalam buku ini jelas lebih baik dibanding metode pengobatan Tiongkok tradisional yang diketahui umum saat ini. Beberapa metode diagnosis dan pengobatan bahkan belum pernah terdengar, bahkan di akhir bab medis. Charlie juga melihat efek alkimia dari beberapa ramuan obat, yang dipercaya hanya ada di dunia magis. Charlie menjadi sangat tertarik. Dia duduk di lantai dan terus membalik halaman dan membaca. Tak disangka, di dalam buku apokaliptik ini juga berisi kandungan ramalan Feng Shui, serta berbagai metode magis seperti identifikasi dan restorasi harta karun, dan masih banyak hal-hal aneh lainnya. Charlie membacanya dalam waktu yang lama. Dia merasakan setiap kata-kata dalam buku itu langsung masuk ke dalam otaknya dan tersimpan baik. Jantungnya berdebar. Dia menemukan harta karun, sebuah harta karun yang tak ternilai harganya. Bab 79, Charlie sangat gembira, dan segera bersiap untuk memasukkan buku apokaliptik ke dalam sakunya. Buku itu berubah menjadi bubuk dan menghilang. Yang mengherankan adalah, setiap kata dalam buku itu sudah tersimpan rapi di otak Charlie. Pada saat ini, pria tua yang melarikan diri itu telah dibawa kembali secara brutal dan dikawal oleh beberapa pria besar dan 3 pria kasar. Melihat wajahnya yang merah dan bengkak di kedua sisi, sepertinya dia telah ditampar beberapa kali. Charlie melihat penampilannya yang memalukan dan hanya ingin tertawa. Jacob ingin menjadikannya kambing hitam atas masalah yang dibuatnya. Itu benar-benar keterlaluan, biarkan dia dihukum sedikit. Jacob sangat malu saat ini. Dia tidak memegang kunci mobil, tidak bisa segera masuk dan kabur membawa mobil. Dia sudah tua, gemuk, dan tidak bisa berlari cepat. Dia bukan tandingan anak-anak muda ini. Jadi tidak butuh waktu lama untuk menangkap, mengikat, dan menamparkan beberapa kali. Sungguh menyedihkan. Beberapa orang membawa Jacob kembali. Manajer Raymond menggertakkan giginya dan berkata, "Orang tua, kamu ingin melarikan diri setelah menghancurkan vas kami. Kamu tidak tahu reputasi Vintage Deluxe." Jacob berkata dengan ngeri, "Saya tidak sengaja, vasnya terlalu licin." Raymond berkata dengan dingin, "Jangan bicara omong kosong dengan saya akan memberi kamu waktu setengah hari ini untuk mendapatkan uang. Jika tidak mampu membelinya, saya akan menuntutmu karena sengaja merusak properti kami. Vas ini bernilai lebih dari 5 juta. Sudah cukup membuatmu masuk penjara seumur hidup." Jacob menggigil ketakutan, menatap Charlie, seolah-olah dia melihat penyelamatnya. "Charlie, menantuku yang baik, kamu harus menyelamatkanku.
kalau tidak aku akan mati di penjara. Charlie berkata tanpa daya, "Ayah, aku tidak punya banyak uang." Jacob buru-buru berkata, "Kalau begitu kamu yang harus masuk penjara, bukan aku. Keluarga Wilson telah membesarkanmu begitu lama, dan inilah saatnya membalas rasa terima kasihmu." Charlie berpikir dalam hati, mengapa ayahnya berani mengatakan hal seperti itu. Tepat ketika dia akan menolak, Ramon sudah bicara, "Di Vintage Deluxe kami tidak melakukan bisnis seperti itu, kamu yang memecahkan vas, maka kamu yang harus membayar kompensasi." Setelah itu, Raymond berkata kepada Charlie, "Kamu bisa pergi, tetapi lebih baik membantunya mengumpulkan cukup uang. Jika tidak, sore ini aku akan mengirimnya ke kantor polisi." Charlie mengangguk sedikit. Jacob ketakutan dan menangis. "Menantuku yang baik, kamu tidak bisa pergi. Apa yang harus aku lakukan jika kamu pergi?" Melihat dia ketakutan, Charlie tidak bisa menahan tawa. Tapi tentu saja dia tidak bisa benar-benar tertawa. Dia mencoba mencari alasan untuk mengumpulkan uang untuk pergi, dan membiarkan lelaki tua itu tinggal di sini dan sedikit menderita. Tapi dia tiba-tiba memikirkan metode kuno untuk restorasi barang antik porselen di buku apokaliptik yang baru dibacanya. Jadi dia berkata, "Tuan Raymond, jika saya bisa mengembalikan kondisi vas giok ini, apa kamu mengizinkan? Setelah selesai, kamu bisa biarkan mertuaku pergi." Raymond mencibir dan berkata, "Kamu pikir kamu siapa? Kamu ingin memperbaiki barang antik ini?" "Sejujurnya, aku telah mengirim foto-foto itu ke ahli barang antik Aurus Hill. Semua mengatakan bahwa itu rusak berat dan tidak mungkin diperbaiki." Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Vasmu sudah rusak, tidak ada gunanya menyimpannya, dan kamu tidak akan kehilangan apapun jika aku mencoba memperbaikinya." Raymond mencibir dengan jijik dan berkata, "Oke, kamu keras kepala ingin mencobanya, aku mau lihat bagaimana kamu melakukannya." Charlie berkata, "Siapkan aku selembar kertas beras, kuas, dan 5 butir telur, telurnya yang mentah." Raymond menunggu untuk melihat lelucon seperti apa yang akan Charlie buat. Dia meminta anak buahnya membawakan sekeranjang telur mentah untuk Charlie. Tapi dia masih mencibir, "Saya belum pernah melihat orang menggunakan telur untuk memperbaiki barang antik. Saya peringatkan, jangan main-main, sebaiknya bawa uang sebagai kompensasi, atau kami membawa ayah mertuamu ke pengadilan, hukuman penjara seumur hidup untuk 5 juta yang telah dihancurkannya." Bab 80, Charlie mengangguk dan berkata, "Bagaimana jika saya bisa memperbaikinya?" Raymond mendengus dingin dan berkata, "Saat selesai kamu perbaiki, saya akan membawanya ke profesional untuk memeriksanya. Jika benar-benar pulih, kamu bisa pergi." "Oke." Charlie mengangguk. Sepakat. Charlie berhenti berbicara, mengambil kuas dan mengumpulkan pecahan vas giok di atas kertas beras. Setelah itu, meretakkan kulit telur-telur, mencelupkan jari telunjuk untuk mengambil sedikit putih telur, mengoleskannya pada pecahan vas, menekannya pada kertas beras. Mengambil sepotong pecahan lainnya dan menekannya, kertas beras secara bertahap tertutupi oleh kumpulan potongan vas. Semua orang menahan napas karena takut mengganggu proses perbaikan. Setengah jam berlalu, selesai. Charlie berdiri. Di depan semua orang berdiri tegak vas giok dinasti Tang yang baru direstorasi. Dia tersenyum pada Raymond dan berkata, "Kamu bisa periksa kalau ada kekurangannya." Raymond menatap vas itu dari atas ke bawah, dan berkata dengan jijik, "Apakah kamu bercanda? Kamu benar-benar menempelkannya hanya dengan putih telur. Bagaimana kalau aku mematahkan kakimu lalu perbaiki dengan menempelkannya juga dengan putih telur, oke?" "Jangan sentuh vas itu," terdengar suara nyaring dari arah pintu. Seorang wanita cantik dengan setelan kasual putih glamor masuk ke ruangan. Wajahnya cantik, sosok yang sempurna dan tinggi hampir 1,7 meter. Memancarkan aura elegan, mata indahnya melihat sekeliling ruangan, pancaran matanya penuh dengan arogansi dingin, seperti ratu salju. Saat Raymond melihat wanita ini, wajahnya langsung berubah. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat, "Nona, mengapa kamu ada di sini?" Wanita itu ternyata pemilik sebenarnya dari Vintage Deluxe. Dia nona tertua dari keluarga Moore, keluarga teratas di Aurus Hill, Jasmine Moore. Jasmine mendengus dingin dan berkata dengan mimik marah, "Aku khawatir jika aku tidak datang, kamu akan merusak sel isi toko. Apa yang terjadi?" Raymond tersenyum malu, dan dengan cepat menjawab,
Seorang tamu tidak sengaja memecahkan vas saat sedang melihatnya. Menantunya telah memperbaikinya dengan sebutir telur. Saya baru saja akan mengatakan bahwa tidak ada gunanya memperbaiki vas ini. Jadi saya berbicara dengan mereka tentang kompensasi. Jasmine membungkuk mendekati ujung vas giok dan mengamatinya sebentar. Kulitnya tiba-tiba berubah drastis. Dia segera berbalik dan memarahi Raymond. Letakkan itu, jika kamu tidak mengerti, jangan menyentuhnya. Raymond tercengang. Nona, Jasmine berkata dengan marah. Benda peninggalan budaya ini baru mengalami pemugaran selain ahli restorasi. Orang lain tidak boleh menyentuhnya untuk saat ini. Kamu tahu aturannya. Raymond berkata dengan ragu-ragu, tapi dia hanya menempelkannya dengan cairan telur. Itu bukan restorasi kan? Mata indah Jasmine lebih dipenuhi dengan amarah. Dia menegur, dasar bodoh. Setelah vas diperbaiki, harganya sudah berlipat ganda. Jika kamu menyentuhnya dengan tanganmu, harganya bisa berkurang 2 juta. Kemasi barangmu, kamu dipecat. Dia telah melihat piring porselen yang berasal dari periode yang sama dengan vas Yuhun di rumah pelelangan di kota Hong Kong sebelumnya. Sejarah piring porselen dari zaman dinasti Tang itu sangat menarik. Piring itu pecah di zaman dinasti Song, lalu diperbaiki oleh pengrajin dinasti Song yang terampil, dengan metode yang sama. Metode restorasi ini sangat langka dan telah lama hilang dalam sejarah. Harga transaksi akhir piring porselen itu adalah 13 juta, jauh melebihi nilai sebenarnya dari piring porselen itu. Sekarang, vas giok ini telah diperbaiki oleh Charlie menggunakan metode yang sama yang telah hilang itu. Tentu nilai vas ini juga akan meningkat. Wajah Raymond pucat. Dia tidak menyangka bahwa dia baru saja menyentuh vas giok, yang akan menyebabkan harga jualnya bisa berkurang banyak, bahkan menyebabkannya kehilangan pekerjaan. Jasmine kemudian bertanya, siapa yang memperbaiki vas giok ini? Panggil dia, aku ingin bertemu. Bersambung.